Kita bicara dinasti politik nggak pakai angka-angka, pakai nalar saja. Prahara yang terakhir terjadi ini di Mahkamah Konstitusi ini adalah bukan berdiri sendiri. Jadi saya mau menceritakan mengenai keseluruhan. Ini Bang. Kalau kita lihat ini adalah bagian dari upaya perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Yang awalnya ingin memperpanjang masa jabatan sekitar 3 tahun, yaitu sampai dengan 2027. Itu disuarakan oleh beberapa menteri, diorkestrasi. Mereka mengatakan rakyat meminta Presiden Jokowi untuk memimpin lagi. Ini adalah yang pertama. Kemudian banyak sekali penolakan. Kemudian dibuat masa jabatan 3 periode, yaitu sekarang 2 periode boleh diperpanjang menjadi 3 periode. Masa jabatan 3 periode menurut Hasto Kristianto, yaitu Sekjen PDI Perjuangan, terakhir baru terbuka bahwa itu adalah permintaan dari Presiden Jokowi melalui menteri-menteri, dan kemudian dibantah, terjadilah polemik. Saya cenderung lebih percaya kepada Hasto, karena tidak mungkin dalam hal segenting ini Hasto memfitnah, terlalu bahaya. Jadi saya cenderung percaya statement pernyataan dari Hasto. Lalu kemudian apa? Kemudian PDI Perjuangan, Megawati menolak. Nah, ini adalah bagian dari satu peristiwa yang sangat penting sekali. Penolakan ini membuat Presiden Jokowi mencari jalan lain. Nah, apa artinya? Kalau pada saat itu Presiden Jokowi berhasil memperpanjang masa jabatannya, bahwa PDI Perjuangan berhasil diyakinkan untuk mendukung Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatannya, artinya setelah masa jabatan Presiden Jokowi berakhir, maka Gibran sudah umur 40. Itu poinnya. Setelah itu dia akan memajukan Gibran sebagai presiden. Bagaimana cara dia mendukung itu? Semua partai politik disandra untuk mendukung ini. Nah, ada 2 hal yang sangat penting, yaitu membelotnya Nasdem dan PKB. Ini sangat penting sekali. Sehingga ini membuat perpecahan di koalisi pendukung Presiden Jokowi. Kemudian, setelah ini tidak berhasil, setelah ditolak oleh PDI Perjuangan, maka Presiden Jokowi ingin mendapatkan presiden yang bisa dikendalikan. Pada saat itu adalah pilihannya kepada Ganjar, karena satu partai. Tapi kemudian ternyata Ganjar tidak bisa dikendalikan oleh Jokowi. Megawati memegang kendali. Sehingga di situ dia juga patah semangat, patah arang, bahwa tidak mungkin bisa mengontrol Ganjar. Oleh karena itu beralih, kemudian mendukung Prabowo. Kemudian 2 partai yang lainnya
yaitu dipaksa untuk mendukung Golkar dan PAN untuk mendukung itu. Ya, terakhir kita tahu bahwa ada perpecahan di kubu Nasdem dan Demokrat dan PKS setelah bergabungnya PKB dan deklarasi Caimin. Kemudian Demokrat keluar. Demokrat kemana? Akhirnya mendukung Prabowo. Dalam analisa saya bahwa pencawapresan Gibran akhirnya dipaksakan karena tidak bisa langsung dengan Prabowo sendiri, karena pada saat itu kalau tidak ada keluarga dari Jokowi untuk mengamankan posisi mendampingi Prabowo sebagai presiden, maka belum tentu nantinya Jokowi bisa mengendalikan ini semua. Oleh karena itu dipaksakan Gibran yang belum berumur 40 untuk bisa menjabat. Jadi ini adalah sudah upaya dari awal untuk melanggar konstitusi, memperpanjang jabatan, dan akhirnya adalah melalui Gibran. Persepsi masyarakat saat ini, mau dikatakan apapun, bahwa sudah terjadi pelanggaran konstitusi. Apapun, terlepas dari hasilnya, persepsi masyarakat adalah ini pelanggaran konstitusi. Oleh karena itu, ini tidak bisa dibiarkan. Kemudian kita lihat penolakan masyarakat sangat besar sekali, dan juga ada perlawanan dari partai politik. Menurut saya, kita tidak perlu melihat perbedaan-perbedaan yang dahulu, tetapi kita melihat persamaan yang sekarang, yaitu melawan pelanggaran konstitusi. Jadi semua rakyat harus bersatu dengan partai politik atau apapun, dengan siapapun, melawan pelanggaran konstitusi. Dan saya setuju bahwa Pak Jokowi pada saat itu mengatakan bahwa dia akan cawe-cawe demi kepentingan bangsa Indonesia. Ini adalah justru merusak bangsa Indonesia, karena dalam apapun cawe-cawe ini adalah melanggar konstitusi yang seharusnya presiden harusnya netral. Kalau ingin mau menyelamatkan bangsa Indonesia, maka semua pihak harus taat konstitusi. Kalau semua taat konstitusi, bangsa Indonesia pasti selamat. Nah, justru cawe-cawe yang terakhir kita lihat ada dugaan pelanggaran konstitusi, maka Indonesia tidak bisa selamat. Dan untuk itu bahwa sebaiknya pemilu yang akan datang, yaitu di mana Presiden Jokowi seharusnya sudah tidak terlibat lagi di dalam pemilu yang akan datang ini. Terima kasih. Terima kasih.